Oke, halo semuanya. Bagi yang nonton, perkenalkan nama saya Kade Ari Dwi Andika dari 12 RPL 1 absen 22. Di sini saya akan membawakan materi yantra, mantra, dan tantra. Oke, sebelum lanjut, di sini saya akan membawakan materi yang pertama ada pendahuluan, pengertian, fungsi dan manfaat, bentuk-bentuk, dan yang terakhir cara mempraktikkan. Oke, dalam melaksanakan pemujaan kepada Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, umat Hindu diberikan kebebasan untuk mengekspresikan rasa bakti sesuai keyakinan serta ketulusan hati. Wujud bakti tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya dengan menggunakan mantra, tantra, yantra, yatnya, maupun yoga. Secara mendasar, mantra, tantra, dan yantra adalah tiga pendekatan utama yang dipakai umat Hindu untuk memohon, menyalurkan, sekaligus memanfaatkan kekuatan suci Tuhan dalam menjalani kewajiban hidup di dunia. Ketiganya memiliki peranan penting sebagai jalan spiritual yang sejalan dengan ajaran Bhagavad Gita, yaitu jalan perbuatan dalam kurung karma marga, jalan pengetahuan atau janana marga, dan jalan pelepasan sanyasa marga. Melalui ketiga pendekatan tersebut, umat Hindu diarahkan tidak hanya untuk menunaikan kewajiban spiritual, tetapi mereka menggunakan secara arif demi tujuan yang membangun guna tercapainya kesejahteraan diri sesama serta alam semesta. Berikutnya saya akan menyampaikan materi pengertian yantra, mantra, dan tantra. Yang pertama ada yantra, berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti alat atau instrumen. Dalam ajaran Hindu, yantra dimaknai sebagai diagram geometris suci yang difungsikan sebagai sarana konsentrasi, meditasi sekaligus pemujaan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap pola geometris dalam yantra seperti lingkaran, segitiga, persegi maupun bunga teratai memiliki arti simbolis yang menggambarkan keteraturan kosmos dan energi ilahi. Pemakaian yantra umumnya dipadukan dengan mantra dan tantra, sehingga menciptakan kesatuan dalam praktik spiritual. Sri Yantra merupakan contoh yantra yang paling terkenal, melambangkan keseimbangan serta harmoni antara manusia dengan alam semesta. Selain dipakai dalam meditasi, yantra juga diyakini berfungsi sebagai perlindungan dan mampu menjaga keseimbangan energi baik di tempat suci maupun dalam kehidupan rumah tangga. Yang kedua ada mantra, berasal dari bahasa Sanskerta dari atas kata man dan tra, sehingga dapat diartikan sebagai alat pengendali pikiran. Dalam agama Hindu, mantra merupakan rangkaian kata-kata suci yang diyakini memiliki kekuatan rohani untuk menghubungkan manusia dengan Tuhan. Setiap sunyi dan putaran maupun intonasi dalam mantra bukan sekedar ucapan, melainkan energi yang berperan memurnikan pikiran sekaligus membangkitkan kesadaran spiritual. Mantra umumnya dipakai dalam berbagai bentuk pemujaan, meditasi, dan upacara keagamaan. Salah satu yang paling terkenal adalah Gayatri Mantra, yang dipandang sebagai doa universal untuk mencapai pencerahan. Dengan melakukan mantra sungguh-sungguh, umat Hindu diarahkan menuju ketenangan batin, kejernihan pikiran, serta kedekatan dengan Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga ada Tantra. Tantra berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna menyusun atau memperluas. Dalam tradisi Hindu, Tantra dimengerti sebagai jalan spiritual yang menekankan kesatuan antara manusia dengan kekuatan kosmik, khususnya pemujaan terhadap aspek ilahi bernama Sakti, yaitu energi atau daya yang menopang alam semesta. Dalam penerapannya, Tantra melibatkan penggunaan mantra, yantra, meditasi, serta ritual tertentu untuk membangkitkan potensi batin dan meningkatkan kesadaran rohani. Praktik Tantra dipercaya mampu membangkitkan Kundalini, yaitu energi spiritual yang tersembunyi dalam diri manusia sehingga menuntun penyembah menuju pencerahan dan persatuan dengan Tuhan. Ajaran ini tidak hanya bersifat ritual, melainkan juga filosofis karena memadukan tubuh, pikiran, dan jiwa.
Dengan pemahaman serta pelaksanaan yang benar, tantra menjadi jalan untuk meraih keseimbangan, kebijaksanaan, dan kebebasan sejati dalam kehidupan. Berikutnya saya akan membawakan materi tentang fungsi dan manfaat yantra, mantra, dan tantra. Yang pertama, yantra. Yantra berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna alat atau instrumen. Dalam tradisi Hindu. Yantra dimengerti sebagai diagram suci maupun media simbolis yang dipakai dalam pemujaan, meditasi, dan konsentrasi batin. Setiap bentuk geometris dalam yantra memiliki arti simbolis. Segitiga melambangkan energi maskulin serta feminim. Lingkaran mempresentasikan keabadian, sedangkan bunga Yantra teratai umumnya melambangkan dipadukan kesucian dengan dan mantra pencerahan. dan tantra Melalui sehingga simbol-simbol tercipta tersebut, satu yantra kesatuan diyakini dalam ritual mampu keagamaan. memancarkan energi spiritual Sri yang Yantra merupakan menyatukan salah jiwa satu manusia dengan alam yantra yang semesta. paling terkenal Dalam karena melambangkan penggunaannya, keharmonisan kosmik. Selain berperan sebagai sarana meditasi, yantra juga dimanfaatkan dalam bentuk benda kecil seperti kalung maupun cincin yang diyakini dapat memberikan pelindungan spiritual sekaligus menyeimbangkan energi pemakainya. Berikutnya ada mantra. Mantra berasal dari kata Sanskerta yang bermakna alat pikiran atau ucapan suci. Dalam tradisi Hindu, mantra dimengerti sebagai susunan kata, bunyi, atau kalimat sakral yang diyakini memiliki kekuatan rohani serta getaran energi tertentu. Dengan pengulangan mantra dalam meditasi atau ritual, pikiran akan menjadi lebih terkonsentrasi, damai, dan terbuka menerima energi ilahi. Mantra tidak sekedar dianggap doa, melainkan juga getaran kosmik yang dapat memengaruhi kesadaran manusia. Dalam penerapannya, mantra kerap diucapkan bersama dengan pemujaan, meditasi, ataupun pemakaian yantra dan tantra. Mantra Om adalah salah satu yang paling universal, melambangkan sumber energi kosmik sekaligus awal dari seluruh ciptaan. Selain berfungsi spiritual, pengucapan mantra diyakini dapat memberikan ketenangan batin, kejernihan pikiran, serta perlindungan dari energi negatif. Oke, berikutnya tantra berasal dari kata Sanskerta yang berarti memperluas atau menyusun. Dalam ajaran Hindu, tantra dimaknai sebagai salah satu jalan spiritual yang erat kaitannya dengan pemujaan pada sakti, yakni energi ilahi yang menopang keberlangsungan alam semesta. Ajaran ini tidak semata-mata berfokus pada doa, melainkan juga mencakup penggunaan mantra, yantra, yoga, serta berbagai ritual keagamaan yang diyakini mampu membangkitkan kekuatan kosmik dan energi batin manusia. Praktik tantra diyakini dapat membangkitkan kundalini, yaitu energi rohani yang tersembunyi dalam diri manusia sehingga membantu penyembah mencapai kesadaran lebih tinggi sekaligus bersatuan dengan Tuhan. Selain itu, tantra juga mengandung unsur filsafat, ritual, dan simbolisme yang mendalam karena menyatukan tubuh, pikiran, dan jiwa dalam pengabdian. Oleh karena itu, tantra bukan sekedar praktik keagamaan, melainkan juga sebuah sistem pemahaman yang melihat seluruh aspek kehidupan sebagai bagian dari kekuatan ilahi. Berikutnya ada bentuk-bentuk yantra, mantra, dan tantra. Yang pertama ada yantra, merupakan sarana simbolis berbentuk geometris yang dipakai dalam meditasi, pemujaan, maupun latihan konsentrasi rohani. Setiap garis, titik, lingkaran, serta segitiga yang ada pada yantra mengandung arti simbolis khusus yang melambangkan kesatuan manusia dengan alam semesta. Dalam tradisi Hindu dikenal sebagai jenis yantra, masing-masing memiliki fungsi serta tujuan yang berbeda. Pembagian yantra. Priste yantra berbentuk datar menyerupai peta bumi, melambangkan stabilan dan semaan hidup. Yantra ini sering dijadikan dasar meditasi karena diyakini mampu menenangkan pikiran dan menata energi batin di manusia. Yang kedua, Meru Priste Yantra berbentuk piramida bertingkat yang menggambarkan gunung suci Meru, pusat kosmos, dan tempat para dewa bersemayam. Penggunaan yantra ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran rohani serta mendekatkan manusia dengan kekuatan ilahi. Yang ketiga, Patala Yantra memiliki bentuk lapis yang melambangkan dunia bawah atau lapisan kosmik di bawah bumi. Ia digunakan dalam ritual perlindungan sebagai simbol penolak energi negatif serta penjaga keseimbangan antara dunia di atas dan bawah. Yang keempat, Meru Prasastar Yantra berbentuk bintang atau susunan segi banyak yang
menggambarkan peraturan alam semesta. Yantra ini mengajarkan keharmonisan kosmik serta pentingnya keselarasan manusia dengan tatanan semesta. Yang kelima, Suram Prista Yantra. Bentuknya merupai pelana menjadi lambang kekuatan, keteguhan, dan perlindungan spiritual. Ia sering dipakai dalam meditasi maupun ritual tertentu untuk memperkokoh keyakinan dan menjaga stabilan jiwa. Berikutnya ada mantra. Mantra adalah bahasa suci yang diyakini berasal dari bahasa awal yakni Sanskerta serta dipandang sebagai wujud pikiran yang memiliki kekuatan gaib. Setiap aksara dalam mantra mempunyai getaran khas yang dapat sepenuhnya dialihkan bahasa lain. Mantra pun harus diucapkan sesuai ritme, suara, dan bunyi varna agar memberikan pengaruh yang diharapkan. Dalam penerapannya, mantra terbagi ke dalam beberapa bentuk dengan tujuan beragam. Pembagian mantra. Yang pertama, mantra merupakan susunan kata suci dari aksara Sanskerta yang dihafalkan dengan ritme, suara, dan bunyi varna tertentu. Mantra dipercaya memiliki getaran spiritual yang mampu menghubungkan pemuja dengan kekuatan ilahi. Yang kedua, stotra berisi doa atau pujian pada dewata. Stotra biasanya dibacakan dengan penuh penghayatan untuk menumbuhkan rasa bakti serta memperkuat hubungan rohani dengan Tuhan. Ketiga ada kawaca. Mantra adalah mantra perlindungan yang berfungsi sebagai tameng rohani bagi pemakainya. Kawaca mantra diyakini mampu menangkal energi negatif dan menjaga keseimbangan spiritual seorang. Berikutnya ada tantra. Dalam ajaran Hindu, tantra memiliki beragam bentuk dengan tujuan yang berbeda. Tantra tidak hanya dipandang sebagai sebuah ritual, melainkan juga sebagai jalan spiritual yang menghubungkan manusia dengan kekuatan ilahi melalui perpaduan mantra, upacara, dan pemujaan secara menyeluruh. Seiring perkembangannya, tantra terbagi menjadi beberapa jenis yang digunakan sesuai dengan kebutuhan rohani maupun sosial. Pembagian tantra. Yang pertama, tantra putih digunakan untuk tujuan suci seperti pemujaan dan penyucian diri. Tantra ini berfokus pada kedamaian, pencerahan batin, serta menekankan diri pada ide sang yang dewasa. Yang kedua ada tantra merah, berkaitan dengan energi, semangat, dan keberanian. Tantra ini biasanya digunakan untuk menumbuhkan wibawa kekuatan serta perlindungan diri dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada tantra hitam, bersifat rahasia dan sering dikaitkan dengan pengendalian kekuatan supranatural. Tantra ini membutuhkan penguasa spiritual mendalam dan konsentrasi tinggi serta digunakan dalam tujuan tertentu. Berikutnya ada cara mempraktikkan yantra, mantra, dan tantra. Ada tantra. Yang pertama, mempraktikkan tantra, membuat atau menggunakan tantra. Yantra bisa digambar di kertas, diukir pada logam, atau diukir di batu. Bentuknya seperti lingkaran, segitiga, lotus atau Sri Cakra. Penempatan dan pemurnian. Tempatkan yantra di ruang khusus, bersihkan dengan air suci, lalu hiasi dengan bunga atau lampu minyak. Berikutnya meditasi visual. Duduk di depan. Berikutnya meditasi visual. Duduk di depan yantra, pandangi titik pusatnya dengan konsentrasi penuh, lalu bayangkan cahaya keluar dari yantra masuk ke tubuh. Berikutnya penggunaan harian. Yantra tertentu bisa dipakai untuk tujuan khusus, misalnya Sri Yantra, kemakmuran dan keberuntungan. Ganapati Yantra, perlindungan dari hambatan. Mukti Yantra, pembebasan spiritual. Terakhir, tujuan membantu fokus, menenangkan pikiran, dan menarik energi positif. Yang kedua ada mantra. Cara mempraktikkan mantra. Yang pertama, pemilihan mantra sesuaikan dengan kebutuhan, misalnya mantra untuk damaian atau santi mantra, perlindungan atau gayatri mantra atau keberanian. Yang kedua, pengulangan atau japa, ucapkan mantra dengan suara keras, lirih atau dalam hati. Gunakan mala atau tasbih 108 butir agar konsisten. Yang ketiga, waktu dan tempat. Praktik biasanya dilakukan saat fajar atau Brahma Muhurta atau sebelum tidur di tempat tenang. Berikutnya, jenis praktik stotra, doa pujian untuk dewa tertentu, kawaca, mantra, doa perlindungan agar terhindar dari bahaya, dan mantra utama untuk penyucian diri dan pencerahan. Tujuannya membersihkan pikiran, menghubungkan diri dengan Tuhan, serta menguatkan mental dan spiritual. Terakhir ada cara mengucapkan mantra. Yang pertama, Vaikari.
yaitu mengucapkan mantra dengan mengeluarkan suara dan dapat didengar oleh orang lain. Kedua ada pemasu, yaitu mantra yang diucapkan yang hanya didengar oleh orang yang mengucapkan saja atau bisik-bisik. Dan terakhir manasika, yaitu mantra yang diucapkan dalam hati. Kita lanjut ke tantra. Berikut adalah cara mempraktikkan tantra. Yang pertama, pemahaman awal. Tantra bukan sekedar spiritual, tapi juga jalan hidup. Seorang praktisi perlu mempelajarinya melalui bimbingan guru, acarya, atau guru spiritual. Yang kedua, ritual pemujaan berupa persembahan bunga, dupa, air suci, maupun makanan pada dewa atau simbol kekuatan ilahi. Yang ketiga, meditasi kundalini. Lakukan dengan duduk tenang, mengatur napas, lalu membayangkan energi dasar tulang belakang naik menuju cakra mahkota. Yang keempat, ada pengendalian pikiran dan tindakan, melatih pengendalian diri dari hawa nafsu, menjaga kemurnian pikiran, serta hidup disiplin agar energi tantra tetap terarah. Yang terakhir ada tujuan untuk mencapai pembebasan spiritual atau moksa, kesadaran kosmik, serta keseimbangan diri. Terima kasih karena sudah sampai akhir. Sudah.